Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Ikhwatal Islam, rahimani wa rahimakumullah. Sahabat Roja, pemerhati Roja dimanapun Anda bisa menyimak siaran kami, senantiasa lisan kita memuji dan bersyukur kepada Allah atas segala nikmat dan karunia yang telah Allah limpahkan pada kita semuanya, sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita dapat berjumpa kembali di saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam, TV dan juga Radio Roja untuk melanjutkan pembahasan kitab A'malul Qulub yang insya Allah akan disampaikan oleh guru kita Ustadz Dr. Muhammad Nur Ihsan MA Hafidhallahu Ta'ala. Secara langsung kajian ini kami hadirkan dari studio mini Sekolah Tinggi Dirosah Islamiyah Imam Syafi'i Jember. Tak lupa, sholawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan, tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk keluarganya, untuk para sahabatnya dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Ikhwatal Islam, rahimani wa rahimakumullah. Bagi Anda yang bertanya seputar pembahasan ini, kami berikan kesempatan untuk bertanya secara langsung via telepon. Anda bisa menghubungi nomor kami di layanan 021 823 6543. Dan juga Anda bisa kirimkan melalui pesan singkat WhatsApp di nomor tersebut. Ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya kita akan simak bimbingan dan pelajaran bersama beliau. Kepada Ustadz kami persilakan, falyatafadhal maskuran ya Ustadz. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Wa ba'd. Ikhwatal iman, kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa dan juga para pendengar di mana saja antum berada, semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, dalam lindungan Allah, dan senantiasa mendapatkan kemudahan serta pertolongan dalam berubudiyah kepadanya. Allahumma amin. Alhamdulillah, puji dan syukur kita haturkan kehadirat Allah Azza wa Jal yang telah mencurahkan kepada kita berbagai nikmat, tentunya memuliakan kita dengan nikmat iman, nikmat Islam, dan berbagai nikmat karunia yang tidak terhitung banyaknya. Mudah-mudahan kita menjadi hamba yang senantiasa bersyukur dengan hati kita, lisan dan anggota badan kita. Allahumma amin. Salawat dan salam tu Nabi yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammad. Ikhwatal iman, kaum muslimin dan muslimat, rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang a'malul qulub yang secara spesial. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas di antara amalan hati, yaitu ar-raja, yaitu berharap kepada Allah, harapan, ya. Dan ini merupakan salah satu dari a'malul qulub, bahkan merupakan salah satu dari rukun ibadah yang berkaitan dengan hati. Ada cinta kepada Allah, kemudian takut, dan ar-raja, yaitu berharap. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan kedudukan ar-raja di dalam agama yang mulia ini.
Dan penjelasan beliau juga berkaitan dengan keutamaan atau kedudukan sifat al-khauf serta kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau menyebutkan ayat di dalam surat Al-Isra ayat 57 yang menjelaskan sifat orang-orang yang beriman yang selalu berusaha melaksanakan ketaatan dalam rangka mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ulaika alladziina yad'uuna yabtaghuuna ila rabbihimul wasilah ayyuhum aqrab wa yarjuuna rahmatahu wa yakhafuuna 'adzabah. Yang artinya ulaika alladziina yad'uun bahwa orang-orang yang mereka seru, jadi ada sekelompok yang menyeru, yang meminta kepada orang-orang soleh. Nah, orang-orang soleh tempat mereka meminta, yabtaguna ila rabbihimul wasilah, mereka sendiri selalu mencari wasilah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Wasilah yang dimaksud di dalam ayat ini adalah melaksanakan amal saleh dan ketaatan, dan itulah wasilah yang akan mendekatkan diri kita kepada Allah. Ayyuhum aqrab, siapakah di antara mereka yang lebih dekat kepada Allah? Ya, mereka orang-orang yang menyeru Allah, beribadah kepada Allah, mendekatkan diri dengan melakukan amal soleh, atau mereka orang yang meminta atau menyuruh kepada orang-orang soleh tadi. Wa yarjuna rahmatah, mereka senantiasa mengharapkan rahmat Allah. Wa yakhafuna adzabah, dan takut kepada azab Allah. Imam Ibnu Qayyim menjelaskan, fabtigha'ul wasilati ilaih, mencari wasilah, itu wasilah yang dimaksud di dalam ayat yang mulia ini. Dan orang-orang soleh selalu melakukan wasilah untuk mendekatkan diri kepada Allah, itu dengan melakukan amal saleh. Dalam ungkapan sebagian ahli tafsir, yaitu at-taqarrub ila Allah bil a'malis salih, mendekatkan diri kepada Allah dengan melakukan amal saleh. Itulah wasilah, itulah hal yang diperintahkan untuk kita bertawassul dengan amal salihah, amalan yang saleh, karena itulah yang mendekatkan diri seorang hamba kepada Allah yang diibadahi. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, fabtigha'ul wasilati ilaihi talabul qurbi minhu bil ubudiyyati wal mahabbah, itu mencari kedekatan atau mendekatkan diri kepada Allah dengan melakukan ibadah, wal mahabbah, dengan penuh kecintaan. Itulah wasilah kita. Kemudian kata beliau, fadzakara maqamatil iman ats-tsalatsah allati 'alaiha bina'uhu. Beliau menyebutkan 3 pilar utama keimanan yang di atas pilar tersebut keimanan, keislaman itu dibangun. Ini landasannya, yaitu al-hubbu wal khawfu war raja, kecintaan. Kemudian wal khawfu, sifat takut, war raja, dan berharap. Ini menjelaskan urgensi ar-raja, yaitu berharap. Seorang mukmin senantiasa memiliki harapan kepada Allah. Dia senantiasa berharap, disertai dengan kecintaan yang senantiasa bersemi di hatinya, kemudian sifat takut yang juga senantiasa menyertai kehidupannya. Maka
Maka dari ayat yang mulia ini dan penjelasan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, ya, jelaslah bagi kita urgensi ar-raja, yaitu berharap. Dan ini merupakan salah satu dari amal qulub, amalan hati. Bahwa seorang mukmin dalam hidup ini senantiasa memiliki raja, berharap, mengharapkan rahmat Allah Azza wa Jalla. Di waktu yang sama dia senantiasa memiliki rasa takut, takut kepada Allah, takut kepada azab Allah, ya, takut kepada murka Allah. Dan semua hal itu dilandasi rasa kecintaan yang tulus kepada Allah, yang senantiasa dia ibadahi, dia agungkan, dimuliakan, dan senantiasa dia bertawakal, berdoa kepadanya. Ini 3 sifat orang-orang yang beriman, atau ini 3, ya, landasan yang menjadi pondasi kehidupan seorang mukmin, terutama dalam berubudiyah kepada Allah, yaitu cinta, kemudian takut, yang ketiga adalah berharap. Qala Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, wa fi sahih Muslim an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul qabla mautihi bi 3 la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu adh-dhanna bi rabbih. Wa fi sahih anhu yaqulu Allah azza wa jalla ana 'inda dhanni 'abdi bi falyadhunna bi ma syaa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, bersabda sebelum wafat, ya, atau 3 hari sebelum beliau wafat, kata Nabi alaihi salatu wassalam, la yamutanna ahadukum, janganlah salah seorang kalian meninggal, janganlah salah seorang kalian mati, illa wa huwa yuhsinu dhanna bi rabbih, kecuali dalam kondisi dia senantiasa berprasangka baik kepada Allah. Itu berharap kebaikan di sisi Allah, berharap keampunan di sisi Allah. Itulah husnul dhann billahi azza wa jalla. Apapun yang kita alami dalam hidup ini, kesulitan apapun yang kita rasakan dalam hidupnya, rasa sakit, ya, yang membuat kehidupan kita tidak normal atau kurang menyenangkan, ya, maka hendaklah senantiasa seorang hamba berprasangka baik kepada Allah. Dan yang demikian itu karena dia senantiasa berharap kebaikan, rahmat, ya, keampunan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka hadis yang mulia ini, ya, memotivasi kita semua untuk senantiasa berprasangka baik kepada Allah. Yang demikian itu akan senantiasa melahirkan, ya, di dalam diri kita ar-raja, berharap. Dan sebaliknya, tatkala kita senantiasa berharap kepada Allah, berharap rahmat Allah, ya, terjerumus ke dalam kesalahan, dosa, tidak pesimis dan putus asa, merasakan atau ditimpa berbagai musibah, mendapatkan rasa sakit, seorang tidak pesimis, senantiasa berharap, ya, karena setiap kesulitan pasti ada di sana kemudahan. Nah, husnul dhann yang seperti itu akan senantiasa membuat dia selalu berharap kepada Allah. Dan tatkala dia senantiasa berharap kepada Allah, maka juga akan memperkuat, ya, husnul dhann billahi subhanahu wa ta'ala. Kenapa demikian?
Karena ketahuilah, Allah, rahmat Allah maha luas. Karunia Allah Subhanahu wa ta'ala tiada batas. Ya. Semua kebaikan ada di sisi Allah. Dan semua takdirnya pasti ada hikmah. Maka kita menjalani hidup ini tiada lain kecuali hanya mengikuti ya putaran roda takdir yang setiap saat selalu membawa kita kepada titik-titik takdir yang telah ditentukan oleh Allah Azza wa Jalla, dan di setiap titik-titik takdir tersebut ada hikmah, ada banyak kebaikan bila kita mampu menggali dan memahami hikmah-hikmah di balik takdir itu. Maka untuk apa kita berputus asa? Seorang mukmin senantiasa memiliki raja, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Juga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqulullah azza wa jalla, ini hadis kursi. Allah Subhanahu wa taala berkata, "Ana inda dhanni 'abdi bi." Aku senantiasa berada ya pada prasangka hambaku kepada. Bila kita berprasangka baik kepada Allah, maka kebaikan yang kita dapatkan. Tapi sebaliknya, waliyazubillah, berprasangka negatif kepada Allah, maka prasangka yang demikian itu akan terus menimbulkan berbagai keraguan, kebimbangan, ya, was-was, persepsi negatif. Terus seperti itu menghantui diri seseorang, maka dia akan celaka dengan seperti itu. Maka kata Allah, "Falyadhunna bi ma syaa." Maka hendaklah, silakan dia berprasangka apa saja kepada aku. Tapi ingat, prasangka baik kepada Allah akan melahirkan kebaikan, dan prasangka jelek kepada Allah akan melahirkan kejelekan dan seluruh perkara-perkara yang akan menimbulkan persepsi negatif, bahkan akan terus menjerumuskan kepada kondisi ya pesimis, putus asa, dan itu bukan menyelesaikan permasalahan, tapi akan menambah semakin sempit kehidupan ini, semakin sulit dalam menghadapi berbagai problematika hidup. Maka hendaklah kita senantiasa berprasangka baik kepada Allah. Su'udzan billah itu dosa. Ya. Sebagaimana juga su'udzan kepada manusia itu dosa. Kapan kita berprasangka jelek? Silakan berprasangka jelek pada diri sendiri, karena diri sendiri, diri kita semua adalah tempat ya berbagai kesalahan, berbagai kekurangan, ya, diri yang senantiasa berbuat dosa, kemaksiatan, yang lalai, ya, maka pantas kita berprasangka jelek kepada diri kita. Tapi kepada Allah berhusnudzan. Maka husnudzan kepada Allah akan melahirkan sifat roja, berharap. Apapun yang kita alami dalam hidup ini, kita memiliki Rabb yang di tangannya seluruh kebaikan, yang mengetahui semua ya kondisi, ahwal, perihal dan ahwal kita semua. Ya. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah. Semua kemaslahatan kita ada di tangan Allah. Ya. Oleh karena itu, para besar rahimakumullah, mari kita pupuk sifat yang mulia dalam hati kita, dan itu akan senantiasa ya memperbaiki hati dan jiwa kita, akan menjadikan hati senantiasa ya tulus, bersih dari berbagai persepsi yang negatif. Kata Imam Ibnu Qayyim, sifat roja ini, berharap ini, hadin yahdul qulub ila biladil mahbub, adalah ya pendorong ya, yang senantiasa mendorong hati untuk terus berjalan ya ila biladil mahbub, menuju ya, negeri tempat ya al-mahbub, sang kekasih. Dia berharap bersua, berjumpa, ya, bertemu. Wa huwa Allah wa darul akhirah, ya, negeri yang abadi. Di sana kita akan bertemu dengan sang kekasih.
Di sana kita akan bertemu dengan orang-orang yang kita cintai. Di sana kita akan mendapatkan berbagai kenikmatan yang tidak terbesit di hati, tidak pernah terlintas dalam benak pikiran manusia dan tidak pernah dilihat oleh mata manusia. Itulah negeri Darul Akhirah, negeri yang kekal abadi, yang telah dipersiapkan oleh Allah bagi orang yang muttaqin. Di akhir kita akan bertemu dengan Allah. Di surga kita akan melihat langsung pada wajahnya. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Pada hari itu, wajah ahlul iman berseri-seri, ceria, putih bersih, bercahaya. Kenapa tidak? Ila rabbihim nadhirah. Wajah tersebut langsung melihat kepada Allah, Rabb mereka. Ikhwatal iman. Dan juga kata Imam Ibnu Qayyim, wa yutayyibu lahas sayr, dan terus akan menjadikan perjalanan seseorang menuju Allah dan negeri akhir itu semakin indah. Perjalanan yang menyenangkan. Karena dia memiliki tujuan, dia akan sampai kepada negeri yang menjadi impian dan dambaannya. Dia akan bertemu di sana dengan yang dicintai. Tiada yang kita cintai dan melebihi kecintaan pada siapapun selain Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kekasih kita, Rasul yang mulia alaihi salatu wassalam, dan siapa yang mencintainya akan dikumpulkan bersama dia dalam surga, dan berbagai kenikmatan yang dijanjikan oleh Allah di dalam surga. Itu yang menjadi tujuan hidup. Itu cita-cita kita, itu dambaan kita. Maka roja, berharap mendapatkan karunia itu, akan selalu menjadikan perjalanan hidup ini semakin indah dan menyenangkan. Apapun yang rintangan, hambatan yang dihadapi, itulah risiko sebuah perjalanan. Ikhwatal iman. Kemudian beliau menjelaskan, ada di sana yang namanya at-tamanni, berangan-angan. Ada di sana roja. Ya, tapi apa perbedaan di antara berharap dan berangan-angan? Mari kita simak apa menjelaskan Imam Ibnu Qayyim. Wal farqu bainahu wa bain at-tamanni, perbedaan antara roja, berharap, dan antara at-tamanni, berangan-angan. Juga ada harapan, tapi hanya berangan-angan. Apa bedanya? Kata Imam Ibnu Qayyim, anna at-tamanni yakunu ma'al kasal. Berangan-angan itu disertai dengan sifat kemalasan. Itu namanya angan-angan. Ya. Wala yasluk bi sahibihi tariqal jiddi wal ijtihad. Tidak akan membawa orang yang memiliki angan-angan tadi untuk menelusuri jalan kesungguhan dan keseriusan dalam hidup. Dia tidak akan pernah bersungguh-sungguh. Malas. Itu namanya tamanni. Ya. Berharap ingin selamat, ingin masuk surga, ingin mendapatkan ridha, rahmat Allah, tapi enggak mau melakukan ketaatan. Enggak mau berbuat amal saleh. Enggak mau bertaubat dan terus-menerus berbuat kemaksiatan. Tidak taat kepada Allah, tidak taat kepada Rasul, tidak mengikuti agama, tidak melaksanakan kewajiban agama. Berharap ingin selamat, itu bukan harapan, itu berangan-angan. Ya. Enggak ada gunanya. Ya. Tidak ada gunanya. Maka kata beliau, warraja, adapun harapan, yakunu ma'badlil juhdi wa husnit tawakkul. Ada dua. Berharap itu adalah badlil juhud. Ya. Bersungguh-sungguh mengerahkan semua potensi dan kekuatan untuk melakukan apa yang dilakukan. Ya tentunya kebaikan. Amal soleh yang bermanfaat. Wa husnit tawakkul. Dan bertawakal kepada Allah. Simpulannya adalah berusaha dan tawakal. Ini roja. Barang siapa yang berharap surga, barang siapa yang berharap keselamatan, ayo beramal.
dirikan solat, tunaikan kewajiban kepada Allah, baca Al-Quran, berzikir, berbuat kebajikan. Itu namanya badlul juhd, usaha. Ya. So yang berharap kebaikan, kemuliaan, surga tidak diraih dengan angan-angan. Surga diraih dengan fastabiqul khairat, berusaha, sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha ka'ardis samawat wa arduha ka'ardis samawat wa arduha ardus samawati wal ard. Berlomba-lomba, ya, berpacu, bersungguh-sungguh untuk meraih surga dan keampunan Allah. Itu baru namanya berharap. Kemudian setelah kita berusaha, bekerja, ya, melakukan bersungguh-sungguh dalam beramal, setelah itu husnul tawakkul, bertawakal kepada Allah. Itulah roja, berharap menggabungkan antara dua hal, usaha yang sungguh-sungguh dan tawakal kepada Allah. Itu perbedaannya. Kemudian beliau memberikan, ya, permisalan untuk, ya, menjelaskan apa yang menjadi perbedaan antara kedua sikap tadi, berangan-angan dan berharap. Yang pertama, orang yang berangan-angan tadi seperti seorang berangan-angan ingin memiliki, ya, lahan, sebuah lahan, ya, tanah yang dia ingin bercocok tanam, ya, di tanah tersebut. Ingin berkebun, ya, itu berangan-angan ingin memiliki, ya, lahan tanah, sawah, ya, yang dia berangan-angan ingin bercocok tanam, ya, di lahan tersebut. Artinya dia tidak memiliki lahan tersebut, tapi berangan-angan saja. Ini tamanni. Yang kedua, kata beliau, orang yang berharap, memiliki harapan, dia memiliki lahan, kebun, sawah, ya. Kemudian dia kelola sawah tersebut, ya. Dia tanami dengan tanaman-tanaman yang bermanfaat, ya. Dia berkebun. Terus dia, ya, pilih benih yang baik, dia tanam, kemudian terus diperhatikan, disiram, ya, sehingga dia berharap, ya, akan menghasilkan buah-buahan, ya. Ini adalah orang yang berharap. Dia memiliki sesuatu, kemudian dia perbaiki, dia gunakan. Yang berangan-angan tidak memiliki sesuatu, kemudian hanya berharap, berangan-angan, tidak ada usaha. Itulah sebagai, ya, perbandingan dan sebagai permisalan agar kita lebih memahami antara berharap dan angan-angan. Jadi pertanyaan, bagaimana dengan kita semua? Ya. Bahkan dalam urusan dunia, ya, dalam urusan perkara dunia sendiri, ya, bahwa kita tidak bisa hanya berangan-angan saja. Tidak ada sesuatu yang bisa dicapai dan digapai, diraih dengan angan-angan. Ada usaha. Ada usaha dan sana ada hasil. Naam. Ikhwatal iman. Kemudian beliau menukilkan perkataan, ya, para ulama ahli al-ma'rifah billah. Ya, apa kata beliau? Walihada ajma'al 'arifuna ala anna ar-raja'a la yasihhu illa ma'al amal. Orang-orang ahli ilm, al-arifuna, yaitu orang-orang yang memiliki tingkat ma'rifah yang benar kepada Allah. Ahlul ilm, ahlul amal salih, ahlul ibadah, ahlul zuhud, ya. Mereka sepakat bahwa harapan yang bermanfaat itu, yang benar itu, senantiasa disertai dengan perbuatan, ya, beramal, berusaha. Jadi berharap dan usaha, itulah kata beliau yang benar. Jadi nggak ada harapan tanpa usaha. Itu namanya dusta. Itu namanya berangan-angan.
Nah, jangan sampai kita menjadi orang yang hanya berangan-angan tamanna tapi tidak berusaha. Kemudian kata beliau bahwa harapan itu ada 3 macam. 2 macam adalah harapan yang terpuji dan 1 macam adalah hal yang tercela. Dan itu adalah ghurur, tipuan. Yang pertama dan yang kedua kata beliau, raja'u rajulin amila bi ta'atillah ala nurin minallah fa huwa rajin li thawabih. Ini yang pertama. Seseorang yang beramal melakukan ketaatan kepada Allah, melakukan amal saleh, melakukan kebajikan, ala nurin minallah. Ini perlu digarisbawahi. Ala nurin minallah. Berdasarkan cahaya dari Allah. Apa itu? Ilmu agama. Berdasarkan syariat, berdasarkan ilmu, berdasarkan panduan agama, panduan Rasul, itu namanya nurun minallah. Ilmu agama, bukan perasaan, bukan kebiasaan. Sungguh-sungguh beramal tapi landasannya perasaan, kemudian pengalaman, gitu atau ikut-ikutan, atau hanya warisan turun-temurun. Enggak. Bukan itu yang dituntut oleh Allah. Beramal berdasarkan ilmu. Dan ini sejalan dengan makna taqwa. Kemudian, rajin thawabah. Berharap pahala di sisi Allah. Ini terpuji. Begitu juga rajulin adnaba dzamban, seseorang terjerumus dalam perbuatan dosa. Kemudian dia bertaubat kepada Allah. Dia berharap keampunan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman, para pemirsa dan juga para pendengar rahimakumullah. Itu 2 harapan yang bermanfaat, yang terpuji. Seorang beramal dalam melakukan kebaikan berdasarkan ilmu, tuntunan, panduan agama, kemudian dia mengharapkan pahala di sisi Allah. Seorang bila terjerumus dalam perbuatan dosa, kemaksiatan, dia segera bertaubat dan mengharap keampunan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini 2 kondisi harapan yang terpuji. Yang ketiga yang tercela, rajulun mutamadin fit tafriti wal khataya. Seseorang yang terus-menerus berbuat kesalahan, berbuat dosa. Nah, terus-menerus seperti itu. Kemudian dia berharap rahmat Allah bila amal. Dia berharap rahmat Allah tanpa beramal. Dia mengatakan rahmatullah wasiat kulla syai'. Rahmat Allah meliputi segala sesuatu. Dia terus-menerus dalam berbuat dosa, kesalahan. Dengan sehati tidak menerima nasihat. Dia tidak mau menerima nasihat. Terus-menerus dalam kesalahan, dalam kejelekan. Kemudian dia berharap rahmat Allah tapi tanpa melakukan amal kebajikan. Ini kata beliau, hadza al-ghurur. Ini adalah tipuan. Siapa yang menipu dia? Iblis. Iblis telah menipu dia. Syaitan telah menggodanya. Dan diri sendiri juga telah membinasakan dia. Ini penipuan. Seorang telah tertipu dengan cara seperti itu. Wattamanni, itu angan-angan. Warraja al-kadhib, itu harapan yang dusta. Oh, ternyata ada harapan yang dusta. Subhanallah. Intinya seorang yang berharap tapi tidak melakukan kebajikan, tidak melakukan aksi kebaikan, tidak bersungguh-sungguh,
itu harapan yang dusta. Orang yang jujur dalam berharap, dia akan selalu beramal. Dan dia akan selalu memperhatikan panduan dalam beramal itu. Itulah harapan yang akan mendatangkan kebaikan dalam hidup seseorang. Kemudian Imam Ibnu Qayyim melanjutkan, kita dalam berjalan kehidupan dunia ini menuju Allah Subhanahu wa taala, berjalan di dalam melaksanakan aturan dan syariat agama yang mulia ini, yang semua hal itu adalah pada hakikatnya kita sedang berjalan menuju Allah dan negeri akhirat. Kata beliau, bagi mereka yang berjalan itu ada dua sisi pandangan, dua sisi penilaian. Yang pertama, dia akan selalu nadharun ila nafsihi wa uyubihi wa afati amalihi, yaftahu alaihi babal khawf. Dia akan senantiasa memperhatikan dirinya dan melihat berbagai aib dan kekurangannya. Ya, ini yang dia lakukan. Nah, kondisi yang demikian itu akan membuka bagi dirinya babul khawf, pintu takut. Ya, rasa takut kepada siapa? Kepada Allah. Kenapa? Karena tatkala seseorang selalu mengintrospeksi diri dan selalu mengevaluasi dirinya, dia akan menemukan bahwa pada dirinya yang mendominasi dirinya adalah hal-hal yang negatif. Kejelekan, kekurangan. Tatkala hal itu yang dia dapati dalam dirinya, maka tentu dia akan selalu berada dalam kondisi waspada dan takut. Takut pada siapa? Takut pada Allah. Allah akan mengazabnya dengan perbuatan atau dengan dosa yang dia lakukan. Maka akan lahir di hatinya khauf kepada Allah, takut kepada Allah. Kemudian di sisi lain, dia akan selalu menghadirkan dalam pikirannya, melihat dengan hatinya, memahami bahwa rahmat Allah, karunia Allah begitu luas. Ini pandangan yang pertama, melihat tentang luasnya karunia Allah, kemuliaan Allah, kebaikan Allah. Wa rahmati wasi'at kulla syai'. Semua yang kita dapatkan dari berbagai kebaikan adalah karunia Allah. Begitu luas rahmat Allah, begitu besar kebaikan dan kemuliaan Allah. Bila dia melihat sisi yang kedua ini, maka yang demikian itu akan membuka dalam kehidupannya, di dalam jiwanya, babur roja, pintu harapan. Maka kita selalu berjalan permukaan bumi ini, di dunia ini, dalam rangka tadi sampaikan, mendekatkan diri kepada Allah, melakukan ketaatan. Seorang mukmin selalu berada dalam dua kondisi ini. Selalu memiliki kewaspadaan, memiliki rasa takut, dan juga di waktu yang sama selalu ada harapan. Nah, takut akan membendung dia terjerumus ke dalam kesombongan. Kewaspadaan, kehati-hatian, dan raja akan selalu memotivasi dia untuk terus berharap dan tidak pesimis dan putus asa dalam menjalani hidup. Dengan demikian, dia akan senantiasa dalam keseimbangan. Dia stabil dalam perjalanannya. Seperti seekor burung yang terbang, ada sayap kanan, ada sayap kiri. Bila kedua sayapnya baik, dalam kondisi baik, maka dia akan terbang dengan baik selamat.
Tapi bila salah satu dari kedua sayap tersebut patah atau bermasalah, dia tidak akan bisa terbang dengan baik. Maka dipastikan tidak akan bisa sampai ya pada ranting ya yang dia ingin hinggap di sana. Dia tidak akan bisa sampai, seorang akan sampai tujuan yang ingin bisa dia raih. Titik ya harapan dan tujuan yang ingin dia capai tidak akan mungkin karena dia tidak stabil dan seimbang dalam perjalanan tadi. Oleh karena itu beliau Imam Ibnu Qayyim menukil perkataan Imam Abu Ali Ar-Rudhabari ya rahimahullah, salah seorang ulama salaf. Apa kata beliau? Al-khawfu wal-raja ka janahi tayr. Idza istawaya istawa at-tayru wa tamma tayaranuhu. Wa idza naqasa ahduhuma waqa'a fihi an-naqsu. Wa idza dhahaba sara at-ta'iru fi haddil maut. Kata Imam Abu Ali Ar-Rudhabari, sifat takut dan berharap itu seperti ya dua sayap seekor burung. Apabila kedua sayap tersebut sama, baik, ya, tidak ada masalah, istawat tayr, maka terbangnya akan baik. Wa tamma tayarun, akan sempurna, dia terbang kemana saja. Apabila terjadi masalah, kekurangan, ya, atau ada yang tidak sempurna dari kedua sayap tersebut, waqa'a fihi naqs, akan terjadi kekurangan, akan timbul masalah. Wa idza dhahaba, apabila keduanya telah rusak, ya, patah, maka tentu burung tersebut berada dalam kondisi menghadapi kehancuran atau kematian. Subhanallah, permisalan yang perlu menjadi renungan kita. Ya, sebuah permisalan yang harus kita renungi. Naam, dalam hidup ini kita berjalan. Sebagaimana kita berjalan ingin sampai pada tujuan kita raih dalam dunia ini, maka di sana di kiri kanan kita banyak hal. Dan begitu juga di dalam menjalani hidup ini dalam rangka berubudiyah kepada Allah, kita memiliki tujuan yang utama. Negeri Biladul Mahbub, kata Imam Ibnu Qayyim, negeri sang kekasih. Dan kita ingin bersua dengan sang kekasih. Ingin bersua dengan Allah. Ingin bersua dengan Rasul di surga. Orang-orang yang kita cintai dari para sahabat Nabi. Dan kita sedang berjalan. Semua sedang berjalan. Modal utama dalam perjalanan ini hendaklah kita perhatikan sayap kita masing-masing. Apa maksudnya? Harus ada keseimbangan yang terus menjaga kestabilan, ya, perjalanan tadi. Stabil. Ada khauf, ada roja. Ya. Dan khauf yang bermanfaat, yang pernah kita sampaikan, sifat takut yang mendorong seorang untuk beramal. Ya. Ikhwatal iman. Kemudian salah seorang ulama salaf juga, yakni nukil Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, Yahya bin Mu'adz, ya, mengungkapkan bagaimana harapan dia kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Yakadu raja'i laka ma'adz dzunubi yaglibu ala raja'i laka mal'am. Hampir-hampir, ya, harapanku kepadamu ya Allah disertai dengan begitu banyaknya dosa-dosaku. Hampir demikian itu yang mendominasi harapanku, ya, bersama amalanku. Seharusnya kita beramal, tentu harapan kita kepada Allah lebih besar. Tapi Yahya bin Mu'adz mengungkapkan hampir, ya, harapanku disertai dengan banyaknya dosaku, yang seharusnya dengan dosa tadi dia, ya, takut akan diazab oleh Allah. Tapi kata beliau ungkapkan tentang kondisi dirinya, hampir, ya, harapanku bersamaan dengan dosa yang banyak aku lakukan, itu yang mendominasi, ya,
mendominasi harapanku bersama dengan ketaatan yang aku kerjakan. Li'annani ajiduni a'tamidu fil a'mal 'ala al-ikhlas. Karena dalam beramal aku mendapatkan diriku bergantung atau berada di atas keikhlasan, bergantung, berharap. Dia lakukan dengan keikhlasan. Sementara wa kaifa ahrizuha wa anna bil afati ma'ruf. Bagaimana saya akan terus menjaga keikhlasan dan amalan tersebut sementara diri ini penuh dengan berbagai dosa. Dikenal dengan orang yang banyak melakukan dosa. Ma'ruf bil afat, kekurangan. Wa ajiduni fi dhunubi a'tamidu ala afik. Dan aku mendapatkan diriku sendiri dalam kondisi berbuat dosa. Aku bergantung, berharap atau bergantung kepada kemaafanmu. Bagaimana engkau tidak akan memaafkannya? Wa anta bil judi mausu. Sementara engkau ya Allah adalah zat yang memiliki sifat al-jud, kemurahan, kemaafan. Dan ini menjelaskan kepada kita bagaimana mereka mengungkapkan kondisi yang mereka hadapi dalam hidup, yang senantiasa berada dalam harapan tadi. Kendati dia berdosa, kendati seseorang kita mengetahui diri kita penuh dengan dosa, berlumuran dengan dosa dan kemaksiatan. Kendati demikian, kita tidak berputus asa. Kita harus berharap pada keampunan dan kemaafan Allah. Tapi bukan berarti kita terus terlena, tertipu, terus-menerus dalam kesalahan, diingatkan, tidak mau sadar, dinasihati, tidak menerima, bahkan mungkin membenci orang-orang yang memberikan nasihat. Ini yang bermasalah. Maka teruslah berharap kepada Allah. Jangan pernah berputus asa. Di waktu yang sama, teruslah sifat takut menyertai diri kita, agar yang demikian itu selalu mengontrol diri kita, dan membendung dari berbagai nafsu dan syahwat yang akan terus menjerumuskan ke dalam perbuatan dosa yang akan mendatangkan murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kata beliau, sifat roja ini merupakan di antara kedudukan ahli iman yang paling mulia dan yang paling tinggi, yang paling agung. Wa alaihi, dan di atas sifat roja ini, wa alal hubbi wal khauf, dan di atas sifat cinta, wal khauf, dan takut, madarus sayri ilallah, itulah landasan rel perjalanan kita menuju Allah. Tadi telah disampaikan, kita berjalan menuju Allah. Apa landasannya? Di atas apa kita berjalan? Relnya adalah cinta kepada Allah. Ini amalul qulub, cinta kepada Allah. Kemudian berharap. Kemudian sifat takut. Nah, dan Allah Subhanahu wa ta'ala telah memuji orang-orang yang memiliki sifat raja, berharap kepada Allah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah SAW tauladan yang terbaik bagi kalian, wahai orang yang beriman. Yang demikian itu tentunya bagi orang-orang yang yarjullah, berharap kepada Allah. Berharap kepada Allah tentunya tidak akan terpisah dari berharap kepada yaumil akhir. Wal yaumil akhir. Wa dzakarallaha katsiran, dan banyak berzikir kepada Allah. Ini pujian bagi mereka. Kemudian beliau juga menyebutkan hadis yang terus menanamkan, yang akan terus memotivasi kita, menanamkan dalam diri kita sifat roja. Jangan pernah kita berputus asa. Jangan pernah pesimis. Karena Allah dalam hadis qudsi, Rasul menjelaskan Nabi sallallahu alaihi wasallam fima yarwi rabbih, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan dari Allah Rabbnya, Allah menyuruh kita. Allah menyuruh kita, anak cucu Adam. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Ya bena Adam, wahai anak cucu keturunan Adam,
wahai manusia, innaka ma da'awtani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana minka wala ubali. Wahai manusia, wahai anak cucu keturunan Adam, innaka ma da'awtani, selama engkau senantiasa berdoa kepada aku, berdoa kepada Allah, wa rajautani, dan berharap kepada aku. Ada dua hal, berdoa dan berharap. Selama engkau berdoa dan berharap kepada aku, ghafartu lak ala ma kana mink wala ubali, aku akan ampuni dosamu, aku enggak peduli sebanyak apapun dosamu. La ubali, enggak peduli aku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang penting selama engkau berdoa kepada aku dan berharap kepada aku, akan aku ampuni dosamu. Ya subhanallah, begitu luas rahmat Allah. Lalu apa yang membuat kita tidak mau berdoa kepada Allah? Karena orang yang tidak berdoa kepada Allah, orang yang sombong. Orang yang tidak berharap pada rahmat Allah, orang yang telah pesimis, dan itu bukan sifat ahlul iman. Maka ikhwatal iman, para pemirsa dan para pendengar rahimakumullah, senantiasa berdoa kepada Allah, berharap kepada Allah. Apapun yang terjadi dalam hidup ini, sebanyak apapun dosa yang pernah dilakukan, jangan pernah berputus asa, berharap kepada Allah. Tapi jangan pernah perbuatan dosa menipu kita. Kelezatan sesaat, keindahan, kenikmatan dunia yang sesaat, jangan pernah membuat mata kita silau dari pandangan akhirat. Jangan pernah membuat kita pesimis dan putus asa terhadap rahmat Allah. Jangan pernah yang demikian itu melupakan kita pada negeri akhirat. Terus berdoa dan berharap. Berdoa dan berharap. Ini dua sifat orang-orang diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dalam hadis Abi Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaqulullah, Allah Subhanahu wa ta'ala berkata, ana inda zanni abdi bi wa ana ma'ahu idza dzakarani fa in dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi wa in dzakarani fi mala'in dzakartuhu fi mala'in khairin minhum wa in iqtaraba ilayya shibran iqtarabtu minhu ilayhi dhira'an wa in iqtaraba ilayya dhira'an iqtarabtu ilayhi ba'an wa in atani yamshi ataituhu harwalatan. Hadis kursi yang harus kita pahami, pemahaman yang benar apa maksudnya. Kata Allah, ana inda dhanni abdi bi, aku senantiasa berada dalam prasangka hambaku kepada aku. Maka jika demikian halnya, apa yang harus kita prasangkakan kepada Allah? Yang baik. Jangan yang negatif, jangan yang jelek-jelek. Berprasangka baik kepada Allah. Ya. Naam. Wa ana ma'ahu idza dzakar. Aku senantiasa bersamanya apabila dia mengingatku. Kebersamaan di sini bukan kebersamaan zatnya, Allah Maha Tinggi. Tapi kebersamaan di sini adalah Allah akan senantiasa menyertai hambanya dengan membimbing, menolong, menjaga, memberikan taufik. Itu namanya kebersamaan Allah. Bagi siapa? Yang selalu ingat kepada Allah, yang berzikir. Adapun orang-orang yang lalai, ya, Allah tentu tidak akan memberikan bimbingan dan pertolongannya. Naam, Allah bersama seluruh makhluknya secara umum, yaitu kekuasaannya, ya, semua di bawah kekuasaan Allah. Tapi bukan ini yang dimaksud ma'iyah, kebersamaan di sini. Kebersamaan di sini bermakna bimbingan, taufik, ya, kemudian dijaga oleh Allah, diberi kemudahan untuk beramal soleh. Ini namanya ma'iyatullah. Bagi siapa? Idza dzakarani, bagi mereka yang ingat senantiasa kepadaku. Kemudian Allah membalas dengan yang lebih baik. Fa in dzakarani fi nafsi dzakartu fi nafsi. Jika kita senantiasa mengingat Allah dalam diri kita, Allah mengingat kita selalu. Ya. Wa in dzakarani fi mala'in khair dzakartuhu fi mala'in khair min. Tatkala dia
mengingatku di tengah khalayak ramai, ya, maka aku akan senantiasa mengingatnya, menyebutnya, ya, di manusia atau dari makhluk yang lebih baik dari mereka. Siapa itu? Para malaikat penghuni langit. Wa iqtaraba ilayya shibran, apabila hamba itu selalu mendekat kepadaku shibran, satu jengkal, Allah akan lebih mendekat, zira'an, satu hasta. Apabila seorang hamba mendekat kepada Allah, ya, satu hasta, maka Allah akan satu depa, ya, mendekat. Wa in atani yamshi, jika dia datang dalam keadaan yamshi, berjalan, ataitu harwah, ku datang dengan berlari. Apa maksudnya? Ini kita semua memahami maksud dari hadis ini, bahwa Allah Subhanahu wa taala akan membalas kebaikan hamba tadi dengan yang sejenis, bahkan lebih baik. Ini menunjukkan bahwa Allah itu cinta kepada hamba tadi. Kenapa demikian? Dia selalu ingat kepada Allah, ya. Dia berprasangka baik kepada Allah, selalu ingat kepada Allah dalam kesendirian dia dan di hadapan khalayak ramai. Maka dia akan disebut oleh Allah, dipuji oleh Allah di sisi makhluk yang lebih mulia dari mereka, itu para malaikat. Jika dia mendekatkan diri kepada Allah dengan melakukan amal soleh, ketaatan, ya, kendati mungkin hanya sejengkal, artinya mendekatkan dia tidak, ya, terlampau banyak melakukan amal kebajikan, hanya dengan hal yang sederhana, tapi dia mendekatkan diri kepada Allah, Allah terus akan mendekat. Ini Allah dekat kepada kita, akan didengar doa kita, akan diperhatikan perihal dan ahwal kita, dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita mendekat kepada Allah, Allah semakin mendekat. Apa maksud semakin mendekat? Bukan zatnya, zat Allah maha tinggi di atas arsy, tapi kedekatan Allah, bimbingan Allah akan memperkenankan doa kita. Bila kita berdoa akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini maksudnya. Kemudian bila dia berjalan, bergegas, datang perintah Allah, bersegera dia lakukan, datang larangan, bersegera ditinggalkan, menghadap kepada Allah dengan segera, tidak menunda-nunda, tidak berangan-angan, maka Allah Subhanahu wa taala akan segera, ya, membimbingnya, menolongnya, ya, dan memberikan berbagai kebaikan kepadanya. Ini maksud dari hadis qudsi ini. Nah, para pemirsa rahimakumullah dan para pendengar, mudah-mudahan yang disampaikan tadi semakin menambah pemahaman yang benar kepada kita tentang harapan yang jujur, dan, ya, tentunya memberikan warning kepada kita agar kita waspada, jangan sampai terjerumus ke dalam angan-angan atau harapan yang dusta. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam. Taib Ustaz, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas kesediaan Ustaz untuk kembali hadir menyampaikan bimbingan dan pelajaran bermanfaat di kesempatan pagi hari ini. Semoga dapat menjadi tambahan ilmu dan kita bisa amalkan dalam rangka meningkatkan keimanan serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kami berikan kesempatan untuk Anda bertanya. Kami akan coba angkat dari Abdullah yang bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, realitasnya pada saat ini yang saya rasakan dan saya lihat, baik itu terjadi pada diri saya, keluarga maupun masyarakat, bahwasannya kita ini sangat berharap apa yang menjadi bayangan di pikiran kita itu terwujud, dikabulkan oleh Allah, dan menjadi kesuksesan atau kebahagiaan kita untuk di dunia. Tapi kebanyakan dari diri kita dan masyarakat kita lupa untuk mengerjakan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara kita untuk senantiasa mengimbangkan hal tersebut antara menunaikan kewajiban kita berupa ketaatan kepada Allah, sholat, zakat, dan lain sebagainya, dengan berharap untuk bisa terwujudnya apa yang menjadi keinginan kita. Silakan Ustaz.
Nah, terima kasih kepada saudara Abdullah. Barakallahu fiik atas pertanyaannya. Ya, realita kehidupan kita di zaman sekarang ini atau manusia, ya, itulah faktanya, di mana kita dunia ini hidup, ya, menjalani kehidupan dunia ini. Pastilah kita memiliki harapan, cita-cita, masa depan. Bahkan betapa banyak orang yang bingung untuk memikirkan masa depan. Ya, bahkan pusing, bingung, selalu dihantui dengan masa depan yang suram. Masa depan yang gelap. Ya. Seolah dia mengetahui apakah yang terjadi di masa depan. Naam, kita dalam hidup ini, menjalani hidup dunia ini, tidak boleh berpangku tangan. Kita harus berusaha. Kita memiliki cita-cita. Memiliki harapan. Harapan, tujuan, ya. Dan masa yang atau tujuan jarak waktu mungkin yang singkat, menengah, dan yang lebih panjang. Kita berharap hal demikian itu tidak ada masalah. Karena kita hidup. Itu bagian dari usaha untuk mencapai kebaikan di dunia. Tidak ada masalah dalam hal ini. Bahkan diperintahkan. Wabtaghi fima ataqallahu daral akhir wa la tansa nasibaka minad dunya. Cari apa yang telah Allah siapkan bagimu untuk akhirat, tapi jangan lupa duniamu. Kita hidup di dunia. Bukan kita hidup di alam barzah sekarang ini. Bukan kita hidup dalam dunia maya, dalam artian enggak ada, ya, interaksi, usaha. Dunia nyata, kendati sekarang faktanya juga banyak yang hidup dunia maya dan aksinya nyata. Intinya, silakan bercita-cita dan usaha. Cita-cita yang baik dalam urusan dunia tidak ada masalah. Tapi yang bermasalah tatkala bersungguh-sungguh untuk meraih cita-cita di dunia dan dambaan, ya, apa yang dia inginkan, mendambakan apa yang menjadi tujuan di dunia, tapi dia lupa terhadap akhirat, lupa terhadap kehidupan yang abadi, sehingga melalaikan dia dari ketaatan kepada Allah. Allah tidak melarang kita mencari dunia, tapi Allah perintahkan kita untuk beribadah. U'budullah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa liya'budun. Wa ma umiru liya'budullah mukhlishina lahuddin. Allah perintahkan kita ibadah, kita hamba Allah. Ada kewajiban, dan kewajiban, menunaikan kewajiban tidak bertentangan dengan kita berusaha untuk menggapai cita-cita kita. Bahkan kita beribadah kepada Allah, melakukan ketaatan adalah usaha terbesar sebagai sebab untuk meraih kesuksesan dan kebahagiaan dunia itu. Makanya Allah menyebutkan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Itu janji Allah. Nah, bahwa barang siapa yang bertakwa dimudahkan urusannya. Ya. Barang siapa yang bertakwa diberikan solusi dalam segala problematika hidupnya. Jadi kembali disampaikan, untuk beramal di dunia ini, berusaha di dunia ini adalah hal yang harus kita lakukan karena hidup di dunia, ya, itulah landasan kehidupan, butuh harta, butuh tempat tinggal, ya, sandang, pangan, dan seterusnya. Nah, untuk menopang kehidupan kita. Jangan lupa, ada kehidupan yang abadi, kekal abadi, yaitu kehidupan akhirat. Semua akan mati, semua akan meninggalkan dunia, harta yang kita cari akan semua ditinggalkan, ya. Anak keluarga yang kita miliki akan ditinggalkan, kan kita akan pergi sendirian, masuk alam kubur sendirian, ya, berjalan, ya, akan mempertanggungjawabkan amalan masing sendirian,
Maka merugi seseorang yang habis waktunya, ya, semuanya untuk dunianya, mana untuk akhiratnya. Jadi, bagaimana kita termotivasi? Ya, kita hadirkan bahwa dunia sesaat, ya, bukan tujuan hidup. Kemudian, untuk meraih kesuksesan dunia dengan ketaatan kepada Allah dan kesungguhan dalam menjalankan syariat, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala urusan seseorang. Dan ingat, bila kita dalam urusan dunia pun, bila kita niatkan suatu kebaikan untuk menafkahi keluarga, untuk berbuat kebaikan, maka kendati pada dasarnya itulah urusan dunia, tapi bila diniatkan untuk satu kebaikan, maka akan bernilai ibadah. Maka tidak ada yang sia-sia. Kita mencari nafkah, pergi ke kantor, ya, melakukan, menjalani profesi masing-masing. Itulah bagian dari ibadah dengan cara kita niatkan untuk kebaikan. Ya, ini harus dilakukan. Maka intinya adalah ingat, kehidupan dunia adalah jembatan untuk akhirat. Kehidupan dunia adalah ya mazrah, kebun, ladang untuk kita bercocok tanam yang akan kita panen hasilnya di akhirat. Itu yang harus menjadi prioritas utama kita. Jangan sampai dunia menjadi ya angan-angan kita yang terbesar, dambaan kita yang terbesar, ya, cita-cita kita yang terbesar. Barang siapa yang itu menjadi cita-citanya yang terbesar, angan-angan yang terbesar, atau dambaan yang terbesar, Allah akan ya berikan dalam pandangan matanya itu kemiskinan, kegelisahan, kepakiran, ketidaknyamanan. Karena dunia tidak pernah membuat manusia bahagia yang hakiki. Kesenangan itu semu, tapi akhiratlah yang akan membuat seorang akan nyaman, bahagia yang sejati. Demikian Allahu a'lam. Jazakallahu khairan, semoga bermanfaat untuk yang bertanya dan kita semua yang menyimak pada kesempatan kali ini. Kami akan bacakan kembali dari Ibnu Abdurrahman di Tangerang yang bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, tadi dikatakan bahwa roja itu adalah cerminan dari usaha dengan memaksimalkan potensi diri dan tawakal kepada Allah. Bagaimana barometer kita telah mengerahkan segala potensi diri tersebut? Apabila hal itu telah dilakukan akan tetapi hasilnya belum sesuai dengan harapan kita, apakah terus kita mencoba lagi hingga berhasil atau beralih ke potensi lainnya? Dan bagaimana korelasi antara takdir dengan usaha yang kita lakukan tersebut? Syukran, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum. Ustaz, silakan. Baik, terima kasih. Pertanyaan yang bagus sekali dari Ibu Abdurrahman. Ya, bahwa tadi disampaikan berharap itu ya senantiasa disertai dengan berusaha. Itu yang harapan yang benar dalam urusan apapun, urusan dunia, ya, apalagi akhirat. Seorang ingin berharap mendapatkan sesuatu, dia berusaha. Seorang berharap ingin mencari ridha Allah, dia berusaha, ketaatan, amal saleh. Berharap ingin masuk surga, ya, lakukan, berusaha. Ini hal yang telah jelaskan, ya, itu yang disepakati oleh ulama, ya, oleh orang-orang solehin. Nah, lalu bagaimana dengan kondisi kita di dunia? Kita berhak sesuatu, lalu kita berusaha, potensi yang kita miliki, keahlian kita miliki, kita gunakan dan kita manfaatkan, ya, kita kerahkan untuk yang demikian itu, ya. Nah, itulah hakikat, ya, usaha untuk merapai harapan tadi. Kemudian setelah itu, apapun keahlian kita, kemampuan kita, jangan sampai kita hanya ya bergantung ya terhadap hal itu saja. Tapi ingat kepada Allah, tawakal kepada. Inilah husnul tawakkul tadi. Karena tatkala kita merasa bisa sendiri dengan potensi dan dengan tanda kutip untuk dengan segala keterbatasan kita, apapun keahlian kita, pasti itu terbatas, ya. Tatkala kita hanya berharap atau bergantung pada diri kita sendiri, dengan keahlian kita miliki, kita lupa
bahwa kemudahan tersebut datang dari Allah, bimbingan datang dari Allah, itulah tadi awal kegagalan tadi. Disitulah kita tidak akan mendapatkan hal yang maksimal atau usaha yang kita lakukan tidak sesuai dengan realita yang didapatkan tidak sesuai dengan harapan. Ya. Kenapa? Karena kita hanya bergantung pada diri sendiri. Tapi tatkala kemampuan yang kita miliki, potensi yang kita miliki, kemudian itu dibangun di atas semua, ya, berharap dan bimbingan dari Allah, disinilah akan tercapai apa yang kita inginkan. Kenapa demikian? Oleh karena itu, karena dalam hadis Rasul mengatakan bahwa seorang hamba itu kalau tidak dibimbing oleh Allah akan celaka. Makanya setiap pagi Nabi berdoa, Allahumma la ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfat ain. Setiap pagi Nabi mengucapkan hal itu. Ya hayyu ya qayyum, yang maha hidup, qayyum, yang mengatur berdiri sendiri, ya. Aku memohon pertolongan dengan rahmat-Mu. Perbaiki urusan hidupku kullah, aslih li sya'ni kullah, wa la takil nafsi tarfat ain. Jangan serahkan diriku ya Allah kepada diriku sendiri, kendati dalam sekedap atau sekedip mata. Satu kedipan. Bila itu diserahkan pada kita, hancur kita, binasa, enggak sampai, enggak terbukti atau enggak terrealisasi apa yang kita inginkan. Nah, ini pentingnya kita selain kita memiliki keahlian, meningkatkan keahlian, ya, terus melakukan usaha yang sungguh-sungguh, mohon pertolongan dan bimbingan pada Allah Subhanahu wa taala. Baik, setelah itu kita lakukan. Kita harus mohon bimbingan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu ternyata antara kenyataan dan harapan sangat jauh berbeda. Tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Disitulah kita harus yakin bahwa Anda berharap, tapi Allah menginginkan. Dan apa yang Anda harapkan belum tentu terrealisasi. Dan apa yang diinginkan Allah pasti terjadi. Dan itulah takdir yang wajib diimani. Itulah takdir yang wajib diimani. Itulah kehidupan kita. Bahwa hidup ini ada yang mengatur. Ya, ada yang mengatur. Dan itulah takdir. Dan di sini kita memahami korelasi antara fakta dalam hidup, realita, perbedaan antara harapan dan kenyataan. Disitulah kita akan memahami rahasia takdir yang sesungguhnya. Oh iya, ternyata betul dan benar bahwa semua telah ditakdirkan oleh Allah. Saya hanya berusaha dan saya tidak mengetahui apa yang akan terjadi. Apakah harapan tadi akan terrealisasi? Tidak bisa dipastikan, tapi hanya berdoa dan berusaha. Begitu terrealisasi atau tidak terrealisasi, disitulah kita akan mengatakan qaddarallah wa ma syaa fa'al. Allah telah mentakdirkan apa yang Allah kehendaki, itulah yang terjadi. Dan saya hamba yang lemah. Tapi kita harus dengan kejadian yang seperti itu kita introspeksi diri. Oh, ternyata ada kekurangan dalam diri saya. Ini membuat kita akan senantiasa beriman. Iya. Kita tidak bisa keluar dari lingkaran takdir. Tadi sampaikan, kita hanya berjalan. Ya, mengikuti putaran roda takdir akan mengantarkan kita pada titik-titik takdir, perpindahan di satu titik pada titik lain. Kita bersungguh-sungguh dapat hasilnya, itulah takdir kita. Malasan tidak dapat, itulah takdir. Ya, kalau kita telah bersungguh-sungguh ternyata tidak sesuai dengan kenyataannya, itulah takdir. Maka jangan pernah menyalahkan takdir, tapi senantiasalah mengkoreksi diri kita. Karena pada diri kita ada masalah. Tidak ada masalah dalam takdir Allah Subhanahu wa taala. Semua yang takdirkan pasti baik, karena semua ada hikmah diketahui oleh kita dan betapa banyak yang tidak kita ketahui. Itulah hakikat kelemahan kita dan itulah rahasia takdir yang harus kita imani dan kita yakini bahwa hidup ada yang mengatur. Maka berjalanlah sesuai dengan aturan, jangan menyelisih aturan. Ya, mudah-mudahan ini mengingatkan kita pentingnya berusaha, berdoa, dan beriman kepada takdir. Hidup akan stabil. Hidup akan bahagia. Hilang dalam diri kita
berbagai kebimbangan, kebingungan, kekhawatiran. Tidak perlu khawatir atas masa depan. Telah ada yang mengatur, tapi kita berusaha dan berdoa. Terus berusaha dan berdoa dan mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wa sallallahu wa sallam nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran, barakallahu fikum, jazakallahu khairan kepada Ustadz Dr. Muhammad Nur Ihsan MA hafidhallahu ta'ala yang berkenan untuk kembali menyampaikan pelajaran dan bimbingan yang bermanfaat Amalul Qulub di kesempatan pagi hari ini dari subbahasan kedudukan roja atau berharap kepada Allah. Semoga menjadi tambahan ilmu untuk kita semuanya. Kita berharap dan memohon pada Allah untuk diberikan kemudahan serta taufiknya agar ilmu ini bisa membimbing kita kepada kebaikan, khususnya untuk dunia dan akhirat kita. Allahumma amin. Pemerhati Roja atau sahabat Roja dimanapun Anda bisa menyimak siaran kami, terima kasih atas kesediaan antum semuanya menyimak dari awal hingga akhir pelajaran ini. Insya Allah kita akan berjumpa kembali di program kajian ilmiah yang berikutnya. Kami yang bertugas mohon pamit undur diri, mohon maaf apabila ada kekurangan dalam menghadirkan program acara ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.